Oke, selamat datang di Anyus Channel. Di video kali ini kami akan membahas manga Black Clover chapter 254. Iblis Vanica yang bernama Megicula muncul dan mengambil alih setengah tubuh Vanica dan membuat kondisi pertarungan yang sebelumnya terlihat akan dimenangkan oleh tim Lolopechka kini berbalik menjadi kemenangan Vanica dan juga Megicula. Tapi walaupun demikian, di akhir cerita sempat diperlihatkan bahwa saat ini Noel sudah benar-benar menjiwai dan memiliki kekuatan yang saat ini hanya dimiliki oleh skuad Banteng Hitam. Lalu kekuatan seperti apakah yang dimaksud di sini? Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja, berikut ini adalah pembahasan manga Black Clover chapter 254 yang sudah kami rangkum ke dalam beberapa hal menarik. Hal menarik pertama, Nero berhasil melepaskan sihir segel dengan sempurna kepada Megicula dan juga Vanica. Dan setidaknya itulah yang diperlihatkan di panel pertama sebagai pembuka cerita. Dan menurut perkataan Noel, sihir segel milik Nero sudah bekerja dengan baik. Hal menarik kedua, berdasar dari perkataan Nero saat dia sedang menggunakan sihir segel, dijelaskan bahwa Nero hanya berusaha menyegel kekuatan sihir Vanica dan juga Megicula. Di mana hal ini Yuki Tabata seolah mengisyaratkan bahwa menyegel kekuatan sihir seseorang tanpa menyegel tubuh fisik seseorang memang sangat mungkin untuk dilakukan di dunia Black Clover. Dan secara tidak langsung ini sudah membuka sebuah kemungkinan kalau kekuatan sihir Asta sudah tersegel. Tapi pembahasan mengenai kekuatan sihir Asta ini hanyalah sebuah kemungkinan ya, dan sama sekali belum bisa dipastikan. Hal menarik ketiga, walau Nero sudah melepaskan sihir segel dengan sempurna dan sihir segel miliknya sudah bekerja dengan baik, namun terlihat dengan jelas bahwa kutukan Megicula di tubuh Lolopechka tidak menghilang. Dan lebih parahnya, tanda kutukan di tubuh Lolopechka ini malah terlihat membesar. Di mana kutukan di tubuh Lolopechka menjadi membesar karena di waktu yang bersamaan Megicula sudah keluar dan mengendalikan setengah tubuh Vanica. Ya, dari sini maka bisa kita simpulkan bahwa Megicula memiliki beberapa jenis kutukan dengan efek dan cara kerja yang berbeda. Di mana kutukan yang dimiliki Lolopechka merupakan tipe atau jenis kutukan yang akan aktif dan menguat ketika Megicula berada di dekatnya. Berbeda dengan sihir kutukan Megicula yang dulu pernah ditanam ke dalam tubuh Asier Silva atau ibu dari Noel. Hal menarik keempat, warna dari huruf-huruf kuno yang menyusun teknik mana metode milik Nero terlihat berubah warna menjadi hitam. Lalu, mengapa huruf-huruf kuno penyusun mana metode menjadi hitam? Ya, tentu saja karena efek dari salah satu kemampuan yang dimiliki oleh sihir milik Megicula. Lalu, bagaimanakah cara kerja dari sihir Megicula? Ya, belum dijelasin sih. Tapi ada kemungkinan bahwa sihir Megicula sudah memaksakan atau memasukkan secara paksa kekuatan sihir miliknya ke dalam sihir orang lain. Hingga kekuatan sihir inilah yang sudah mempengaruhi sihir seseorang. Dan sepertinya menghitamnya huruf kuno penyusun mana metode milik Nero merupakan penggambaran dari proses ini. Hal menarik kelima, jika Megicula terlambat sedikit saja saat keluar untuk mengambil alih setengah tubuh Vanica, maka kekuatan Megicula akan tersegel oleh sihir segel milik Nero. Dan setidaknya itulah yang bisa kita simpulkan dari perkataan Megicula setelah dia berhasil mengagalkan rencana Lolopechka dan menghancurkan sihir segel milik Nero. Nah, dari fakta ini maka bisa kita katakan bahwa sebenarnya sihir segel milik Nero dapat dengan mudah menyegel iblis, asal dia mendapatkan waktu yang cukup untuk mengaktifkan sihir segel sepenuhnya. Dan dari sini kita juga jadi tahu kalau salah satu kelemahan sihir segel milik Nero adalah memerlukan waktu cukup lama saat proses penyegelan, hingga seseorang atau iblis yang disegel masih bisa menggunakan kemampuan atau sihir mereka. Hal menarik keenam, nama dari salah satu sihir milik Megicula yang sudah berhasil digunakan untuk menghancurkan sihir segel milik Nero adalah Falling Word. Di mana salah satu kemampuan dari sihir ini dapat membuat pengguna meredus atau mengurangi efek dari sebuah sihir yang akan memberikan efek kepada si pengguna sihir Falling Word. Dan lebih hebatnya lagi, kemampuan dari sihir Falling Word milik Megicula ini dapat digunakan pada sihir arken. Padahal biasanya efek dari sihir biasa tidak akan mempan ketika digunakan untuk menghancurkan sihir arken milik penyihir arken stage atau tingkat arken. Hal menarik ketujuh, di salah satu panel Megicula sempat mengatakan kalau dia menggunakan sihir Falling Word ketika dia menggunakan kekuatan sihir sebesar 70%.
Tapi sayangnya belum jelas apakah Megicula hanya bisa menggunakan sihir Falling Word ketika menggunakan kekuatan sihir sebesar 70% atau sebenarnya dia dapat menggunakannya kapan saja dan berapapun kekuatan sihir yang dia gunakan. Hal menarik ke-8, Megicula mengambil alih sebagian tubuh Vanica atas kehendaknya sendiri. Atau dengan kata lain, Vanica tidak menginginkan kalau tubuhnya dikendalikan oleh Megicula, di mana hal ini didasarkan dari perkataan Vanica yang meminta Megicula untuk tidak mengganggu pertarungan Vanica. Hal menarik ke-9, sadarkah kalian pada saat Megicula mengendalikan sebagian tubuh Vanica, terlihat dengan jelas bahwa penutup mata Vanica sudah terlepas. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan Megicula yang dapat mengendalikan setengah tubuh Vanica? Ya, belum bisa dipastikan sih. Tapi bila ini memang memiliki hubungan dengan Megicula yang dapat mengendalikan setengah tubuh Vanica, maka ada kemungkinan kalau penutup mata milik Vanica sudah membantu Vanica untuk mengendalikan iblis Megicula. Dan bisa kita katakan juga kalau penutup mata miliknya dapat menekan kekuatan sihir Megicula. Hal menarik ke-10, lewat salah satu perkataan Megicula yang berbunyi, walau mereka lebih rendah dari kami, tapi terkadang mereka dapat menggunakan sihir yang tak terduga dan di luar ekspektasi kami. Manusia memang menarik. Bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya Megicula sangat tertarik dengan manusia. Lalu mengapa Megicula bisa tertarik dengan manusia? Ya, sepertinya dia bisa tertarik dengan manusia karena manusia memiliki kekuatan atau kemampuan yang tidak dimiliki oleh para iblis. Dan kami sendiri belum tahu kekuatan atau kemampuan seperti apakah yang dimiliki oleh manusia dan tidak dimiliki oleh iblis. Tapi yang jelas, kemampuan atau kekuatan inilah yang sudah membuat manusia dapat menggunakan beberapa sihir dengan efek yang unik. Padahal bagi Megicula, manusia hanyalah makhluk rendahan. Hal menarik ke-11, setelah Megicula memberikan kutukan kepada roh sihir air undin, Megicula menjelaskan bahwa ini adalah pertama kalinya dia memberikan kutukan kepada roh sihir air. Dan menurutnya ini adalah sebuah eksperimen atau uji coba yang penting. Nah, dari sini maka ada kemungkinan kalau Megicula sebenarnya sedang berusaha untuk mengetahui kelebihan yang dimiliki oleh para manusia dengan melakukan beberapa percobaan di dunia manusia. Tapi sayangnya belum bisa kita pastikan apa tujuan dari eksperimen atau uji coba Megicula. Hal menarik yang ke-12, bersamaan dengan gagalnya rencana mereka dan aktifnya segel kutukan di tubuh Lolopechka serta Undin yang sudah tergeletak tak berdaya karena kutukan dari Megicula, Lolopechka pun kemudian memasang wajah putus asa hingga membuat Vanica merasa bosan dan berencana untuk mengakhiri hidup Lolopechka. Untung saja pada saat itu Noel menghentikan serangan Vanica dan tetap berusaha untuk melawan Vanica. Padahal menurut Vanica sendiri, pada saat itu kekuatan Noel sudah sangat jauh menurun karena tidak didukung oleh sihir Lolopechka, hingga membuat Vanica dan Noel memiliki perbandingan kekuatan yang sangat jauh. Tapi walaupun demikian, Noel yang sudah menjiwai atau memiliki kekuatan terbesar dari skuad Banteng Hitam tetap berusaha untuk melepaskan sebuah serangan kepada Vanica. Dan terbukti di panel terakhir, serangan Noel berhasil mengenai tubuh Vanica. Lalu sebenarnya kekuatan seperti apakah yang sudah dimiliki Noel dari skuad Banteng Hitam? Ya, tentu saja kekuatan tersebut adalah semangat pantang menyerah untuk menyelamatkan teman tanpa terlalu memperdulikan perbedaan kekuatan. Dan karena hal inilah di beberapa chapter terbaru Noel terkesan rela mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Lolopechka yang sudah dia anggap sebagai teman. Nah, reviewnya udah selesai ya, kemudian kita masuk ke bagian prediksi chapter selanjutnya. Ingat, ini prediksi ya, jadi bisa benar dan juga bisa salah. Dan bila teman-teman punya opini atau pendapat sendiri mengenai chapter selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Kemudian langsung saja, berikut ini adalah 4 kemungkinan yang akan terjadi di chapter selanjutnya. Kemungkinan pertama, Mimosa akan membantu Noel dan yang lain untuk melarikan diri dari Vanica dan juga Megicula. Mengingat Mimosa masih berada di dekat mereka dan nasib Mimosa sendiri belum dijelaskan. Kemungkinan kedua, Noel berhasil melukai Megicula dan Vanica dengan serangan terakhir yang dilepaskan di chapter 254. Tapi sepertinya Noel akan terluka parah. Dan melihat hal ini, Lolopechka merasa bahwa dirinya tidak bisa tinggal diam, hingga membuat Lolopechka membangkitkan sesuatu, atau bahkan Lolopechka akan mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Noel dan yang lain.
Kemungkinan ketiga, bala bantuan datang dan membantu Noel beserta yang lain untuk melawan Vanica dan Megicula. Kemungkinan yang keempat atau kemungkinan terburuk, Vanica dan Megicula mendapatkan apa yang mereka inginkan dan meninggalkan Noel beserta yang lain dalam kondisi sekarat. Sekian dari kami, and see ya.